Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihil ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kabar baik semoga selalu menyertai kita semua, dan semoga kami serta para pemirsa yang budiman selalu diberikan dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar dalam rezekinya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi cerita tentang keunikan dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam memberi isyarat demi kebaikan murid dengan tongkatnya. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok di balik nama besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama, atau yang lebih singkat dipanggil dengan sebutan NU, yang merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sering disebut sebagai pejuang dan pembaharu karena kontribusinya tidak hanya untuk Islam, tetapi juga untuk Indonesia. Seperti diketahui, beliau adalah pahlawan nasional yang menjadi tokoh penting dalam gerakan 10 November di Surabaya. Di Indonesia, semua orang tentunya kenal dengan tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama kalangan Nahdliyin, sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri NU, beliau sangatlah piawai dalam mengajar ilmu-ilmu agama. Terbukti saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengaji kitab Sahih Bukhari, ibarat membaca kitabnya sendiri. Ini menunjukkan penguasaan dalam ilmu hadis yang sangat mendalam. Mengenai salah satu karomah beliau, pernah dikisahkan terjadi saat usai waktu duhur. Pada waktu itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengajar kitab di hadapan para santrinya yang dalam jumlah banyak. Di tengah pengajian tersebut, tanpa dinyana-nyana, beliau tiba-tiba melemparkan tongkatnya ke arah depan, tepat mengenai salah seorang muridnya. Meski tahu tongkat tersebut mengenai muridnya, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap bersikap apatis dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang telah mengenai santrinya tersebut dengan keras. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap gurunya. Setelah terkena lemparan tongkat dari gurunya itu, sejenak murid tersebut mulai terhenyak dan teringat bahwa dirinya saat itu belum sholat duhur. Sedangkan waktu duhur akan segera berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya 1-2 kali, tetapi berulang-ulang kali, sebagai peringatan terhadap para santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Nah, itulah sepenggal kisah keunikan dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang selalu memperhatikan muridnya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kunci berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada 31 Januari
1926. Untuk itu, beliau tentunya tidak ingin melihat santrinya tidak disiplin dalam menjalankan agamanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang yang sangat kesohor kealimannya dalam ilmu agama, terutama kajian ilmu hadis, sehingga beliau mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Di NU pun beliau merupakan satu-satunya yang mendapat gelar Raisul Akbar hingga detik ini. Setelah beliau wafat, tidak ada satupun kiai yang berani menyandang gelar Raisul Akbar. Sebagai gantinya adalah Rais Am. Karena kealimannya, pesantren yang didirikannya di Tebu Ireng Jombang menjadi tujuan oleh para santri dari pelosok negeri. Menurut sejarawan Khairul Anam, dalam buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU hingga tahun 1942, murid yang telah dan berada di pesantren itu diperkirakan mencapai 25.000 orang. Santri-santri Hadratus Syekh ada juga yang berasal dari Jawa Barat, diantaranya bahkan menjadi menantu dan tenaga pengajar. Misalnya Kiai Haji Abbas Buntet dan adik-adiknya pernah diminta Hadratus Syekh untuk mengajarkan kanuragan kepada santri-santri Hadratus Syekh yang lain. Kiai Haji Idris Kamali menjadi salah seorang menantu Hadratus Syekh. Santri-santri Hadratus Syekh yang tersebar di berbagai wilayah kemudian menjadi tulang punggung dan penggerak NU. Hal ini kemudian yang mempercepat NU berdiri di berbagai wilayah, di samping percepatan melalui organisasi setelah dibentuk Lajnatun Nasikhin pada Muktamar NU ketiga di Surabaya pada tahun 1928. Lajnatun Nasikhin dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh melalui keputusan Majelis Khomis, Komisi 5 di Muktamar tersebut, yang diketuai oleh Kiai Haji Soleh Banyuwangi dengan anggota Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Bishri Samsuri, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, dan Kiai Haji Muharram Kediri. Nah, Sobat Pod Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat serta memberikan tambahan wawasan dan ilmu, dan semoga dengan mendengarkan atau membaca kisah salafus soleh, keberkahan, anugerah serta terbukanya pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya adalah dari kami, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.